bukan persoalan institusi, tapi persoalan pertahanan negara yang dilaksanakan oleh Babinsa. Karena beliau minta perlindungan. Buta huruf Ari Tahir. Tentara rakyat itu peduli terhadap lingkungannya, atasi masalahnya. Jangan dirampas tanahnya. PT Ciputra Internasional, saya ingatkan Anda, jangan melaporkan Babinsa. Jangan Anda merampas hak tanah, hak warisnya. Dan ini dari warisan adat istiadat. Hargai mereka. Saya sebagai tentara abdi negara wajib mempertahankan hak rakyat itu. Karena itu bagian dari pertahanan. Menegakkan hukum harus diketahui itu. Periksa dulu. Jangan ditutupi kebun yang dipakai. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Banyak yang bertanya-tanya kepada saya, kalau saya lihat di komen-komen di konten saya, menanyakan mengapa sampai sekarang channel saya Hersbun No Point itu tidak bisa diakses dari dalam negeri, dari Indonesia. Sekedar pemberitahuan saja bagi yang belum tahu, memang akun saya ini saya tidak tahu siapa yang melakukannya, tidak bisa ditonton di Indonesia, ya, atau orang sering menyebutnya di shadow ban gitu ya. Jadi di dalam negeri tidak bisa menonton, tapi di luar negeri bisa menonton. Jadi bagi Anda sebenarnya ada cara yang paling mudah untuk menonton channel saya itu, yakni dengan mensubscribe-nya. Karena dengan cara begitu Anda akan selalu mendapat notifikasi setiap kali ada konten-konten baru dari channel Hersbun No Point. Dan cara yang lain Anda supaya kalau Anda merasa channel ini bermanfaat, Anda silahkan berbagi, di-share linknya sehingga teman-teman lain yang ingin menonton itu bisa juga mendapatkan informasi mengenai konten-konten saya yang terbaru ya. Tetapi bagi Anda pasti bertanya, tapi kan Anda tidak bisa mengakses dari konten-konten saya yang lama, nggak seperti konten-konten channel lainnya. Cara yang paling mudah seperti saya sebutkan tadi menggunakan fitur VPN. Jadi dengan cara begitu Anda selalu dapat konten-konten, bisa mengakses, bisa mencari konten-konten saya apa saja. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport channel ini, yang juga sudah mensubscribe, apalagi yang sering berbagi kepada teman-teman lain. Mari kita terus menggelorakan semangat akal sehat dan memperjuangkan kebenaran. Oke, sekarang saya ajak Anda untuk bicara tentang pilihan siapa yang tokoh. Kira kalau kita sebut man of the month atau man of the week atau siapa tokoh bulan ini atau siapa tokoh pekan ini, saya kira masih Anda punya banyak pilihan ya. Anda bisa menyebut nama Rocky Gerung. Tapi kalau Rocky Gerung saya kira nggak perlu lagi jadi man of the month atau man of the week, karena dia selalu man of the man of the everyday. Atau kemarin juga ada Jenderal Napoleon Bonaparte yang sekarang juga tiba-tiba namanya terangkat menjadi seorang pahlawan karena dia menghajar KC yang ditangkap polisi karena melakukan penghinaan terhadap agama Islam. Tetapi ada satu tokoh lain yang saya kira patut dijadikan pilihan, dan saya juga menjagokan ini kalau Anda mau memilihnya sebagai man of the week atau man of the month, yakni Brigjen TNI Junior Tumilaar. Nah, nama ini pasti sebagian besar Anda yang aktif atau news junkie yang senang mengikuti pemberitaan pasti tahu ya. Ini kan beliau ini adalah Inspektur Kodam 12 Kodam Merdeka di Sulawesi Utara.
Langkah Jenderal TNI lulusan Akademi Militer tahun 1988A ini membuat banyak orang terperangah. Dan sejurus kemudian kalau menyadari apa yang dilakukan pasti akan berdecak kagum. Di tengah banyaknya aparat pemerintah, pemegang kekuasaan, aparat keamanan bertekuk lutut di depan para pemilik modal, ini para pengembang, para properti, dan cukong-cukong lainnya itu, bahkan diantaranya itu kita sama-sama tahu lah banyak yang menjadi backing para cukong. Jenderal Junior ini bersikap sebaliknya. Dia pasang badan dan dengan gagah berani menulis surat terbuka kepada bukan surat terbuka saya kira ini sebenarnya surat rahasia yang akhirnya terbuka, yakni surat kepada Kapolri Jenderal TNI Polisi Listio Sigit Prabowo. Dia mempertanyakan mengapa ada aparat Babinsa atau Babinsa ini Bintara Pembina Desa ya, di bawah Koramil itu, yang membela warga yang ditangkap polisi, padahal dia hanya ingin mempertahankan tanahnya yang diserobot pengembang PT Citraland ini di Kota Manado, itu justru malah dipanggil oleh polisi. Aksi yang dilakukan oleh Brigjen Junior ini sungguh sangat menarik perhatian publik. Sebagai orang ketiga, ini jabatan ini kalau Irdam, Inspektur Kodam itu jabatan itu adalah secara struktur dia adalah orang ketiga di Kodam itu. Senioritasnya dia ketiga. Pertama tentu saja Pangdam yang berpangkat Mayor Jenderal, kemudian Kasdam pangkatnya sama dengan yakni Brigjen, dan kemudian Irdam. Itu biasanya strukturnya di Kodam seperti itu. Nah, menariknya dalam kasus ini ketika dia membela rakyat itu Brigjen Junior tidak menggunakan jalur kedinasan. Dia menulis surat dengan tulisan tangan dan di atas kertas folio bergaris ini tanpa kop atau stempel Kodam. Hanya saja surat itu ini juga ditembuskan kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Pangdam 12 Merdeka, dan kemudian James Tua. Ini James Tua ini adalah pengacara dari Ari Tahiru dan Edwin Lomban. Ini dua warga yang tanahnya diserobot oleh PT Citraland, tapi malah kemudian dia dilaporkan oleh Citraland dan kemudian ditangkap oleh polisi. Surat dari Brigjen Junior Tumilaar ini tulis tanggal 15 September 2021. Jadi sepekan lalu, dan klasifikasinya seperti saya sebut tadi, confidential, jadi bukan surat terbuka. Sekedar mengingatkan kembali ya, saya akan bacakan saja suratnya secara lengkap. Jadi kita sama-sama menyimak nih. Ini surat lengkap dari Brigjen Junior Tumilaar. Nomornya disebut pribadi _01 September 2021. Klasifikasinya konfidensial, jelas ya. Kemudian ada lampiran 1 bendel. Ini berkaitan dengan dokumen-dokumen tanah kelihatannya. Perihalnya apa? Ya, ini perihal surat panggilan Polri kepada Babinsa dan penangkapan rakyat miskin buta huruf oleh anggota Polresta Manado. Dalam surat tersebut ada catatan. Surat ini saya buat karena telah datangi Polda Sulut dan juga telah dikomunikasikan melalui jalur Forkominda. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ini ya, atau Forum Komunikasi Forkominda ini Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ini biasanya terdiri dari Kapolda, Pangdam, Gubernur, Kajati, dan juga biasanya Kepala Pengadilan Tinggi ini. Mohon dikoreksi kalau ada yang salah. Nah, tapi menurut Brigjen Junior, surat itu, forum itu, apa yang dia lakukan itu tidak diindahkan. Suratnya ditujukan kepada Kapolri. Salam sinergitas TNI Polri dan salam presisi. Saya bersurat dimotivasi oleh kebenaran berdasarkan ketuhanan Allah yang Maha Esa, Maha Kasih, yang bernama Yehwa. Saya Brigjen TNI Junior Tumilaar. Junior ini namanya ya, Junior Tumilaar, Irdam 13 garis miring Merdeka. Oh, ini kodamnya Kodam 13 ya, bukan Kodam 12 ya. Memberitahukan dan bermohon agar Babinsa Bintara Pembina Desa jangan dibuat surat panggilan Polri. Para Babinsa itu bagian dari sistem pertahanan negara di darat. Para Babinsa diajari untuk tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat, bahkan wajib mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Kami beritahukan kepada Bapak Kapolri bahwa ada rakyat bernama Bapak Ari Tahiru, rakyat miskin dan buta huruf, berumur 67 tahun, ditangkap dan ditahan karena laporan dari PT Ciputra International atau Perumahan Citraland. Dalam kurung, Brigjen Junior menyatakan memang beberapa penghuni di komplek itu adalah anggota Polri. Bapak Ari Tahiru sebagai rakyat minta perlindungan Babinsa. Itu pun Babinsa kami pun dipanggil ke Polri _Polresta Manado.
Selain itu, pasukan Brimopolda Sulut, Sulawesi Utara bersenjata mendatangi Babinsa kami yang sedang bertugas di tanah Bapak Edwin Lomban yang sudah ada putusan Mahkamah Agung nomor 3030 K tahun 2016. Atas laporan PT Ciputra Internasional atau perumahan Citraland, Polresta Manado membuat surat panggilan kepada Babinsa. Akhir kata, demi Allah yang Maha Esa, Maha Kasih, mari kita bela rakyat miskin, garis miring kecil, dan jangan bela perusahaan yang merampas tanah rakyat. Saya tentara rakyat Brigjen TNI Junior Tumilaar, kemudian ada tanda tangannya di situ. Surat ini oleh Brigjen Junior Tumilaar meskipun surat pribadi ditembuskan kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Pangdam 13 Merdeka, dan kemudian ditembuskan juga ke James Tuo, pengacara Ari Tahiru dan Edwin Lomban. Surat Brigjen Junior ini entah bagaimana ceritanya itu bocor ke media dan langsung saja geger. Karena kebetulan pada saat yang bersamaan di Sentul, Jawa Barat itu juga sedang heboh ya, ada rencana penggusuran terhadap rumah aktivis tokoh oposisi Rocky Gerung bersama dengan 6.000 orang warga Bojongkoneng lainnya. Ini entah kebetulan ini sama-sama di Sulut ada kasus Jenderal Manado, dan di Sentul Selatan di Bojongkoneng itu ada rumah tokoh oposisi yang kebetulan juga sama-sama etnis Manado. Saya kira itu hanya kebetulan saja. Sikap dari Brigjen Junior ini kemudian banyak sekali mendapat dukungan. Media banyak heboh melaporkannya karena memang sangat menarik apa yang dilakukan oleh Brigjen Junior ini. Dan kepada media dia mengakui akhirnya bahwa surat itu betul dia merupakan tulisan tangannya. Dia menegaskan kembali bahwa dirinya itu adalah tentara rakyat, karena itu harus membela rakyat. Dia tahu sekali konsekuensi dari sikapnya yang melawan arus. Saat para pemilik modal besar terkesan bisa mengatur-atur aparat negara, Junior itu malah pasang badan untuk rakyat. Ini dia menunjukkan bahwa tidak semua jenderal, tidak semua aparat negara itu bisa diatur-atur oleh cukong, oleh kepentingan pemilik modal besar ini. Ini dahsyat ini memang apa yang dilakukan oleh Brigjen TNI Junior Tumilaar ini. Sejauh ini perjuangan dari Brigjen Junior Tumilaar ini berbuah manis. Saya menyatakan sampai sejauh ini ya, karena Ari Tahiru, pria yang disebut tadi 67, tapi ini disebutkan di media berusia 69 tahun yang ditahan karena polisi tadi itu, akhirnya Senin malam itu dia dibebaskan. Yang menarik, media-media melaporkan, salah satunya ini saya kutip misalnya dari Kumparan, yang menyebutkan bahwa Ari dijemput oleh Brigjen TNI Junior Tumilaar di depan kantor Polresta Manado. Yang dahsyat ini, Tumilaar juga membelikan Ari kemeja baru. Saya jadi terharu. Sorry, saya jadi terharu lihat foto-foto ini, lihat apa yang dilakukan oleh Brigjen Junior ini. Saya jadi mohon maaf kalau saya agak tersendat sedikit, karena menurut saya ini situasinya memang sangat mengharukan itu. Kemeja baru itu berwarna merah dengan motif bunga warna putih. Bayangkan Jenderal Junior ini pasti membelikan bajunya ini pun dengan semangat sebagai seorang tentara. Ada simbol warna merah dan putih, meskipun itu adalah hanya motif bunga ya. Tapi itu simbolis ya, merah dan putih. Dan kemudian di depan pintu masuk halaman Polresta Manado, Tumilaar memakaikan kemeja tersebut. Ada momen ketika Junior Tumilaar sempat meneteskan air mata. Saya kira sebagian dari Anda, saya sendiri juga gitu. Saya agak nggak kuat menahan meneteskan air mata. Karena menurut saya ini momen ini bagi siapa saja orang yang Anda masih punya rasa keadilan, punya rasa keberpihakan pada rakyat, ini momen yang sangat mengharukan. Anda jangan membayangkan ya bahwa karena dia jenderal dia melakukan itu. Ini ada pertaruhannya sendiri loh buat Jenderal Tumilaar ini. Dia berani menentang arus semacam ini. Pasti akan ada konsekuensinya. Dan Tumilaar di situ masih tetap menyatakan bahwa agar rakyat kecil itu selalu mendapat perlindungan dari
orang-orang seperti Junior Tumilar ini dari TNI, dari Polri, dari pejabat pemerintah. Karena itulah memang amanat konstitusi negara. Saya minta jangan tutup kebun milik Pak Ari Tahiru ini, ujar Tumilar. Dan kemudian sementara tim advokat dari Ari Tahiru dan James Tuo itu mengaku jika klaimnya itu hanya mendapat penangguhan penahanan dan keluar sementara dari Polresta Manado. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Menurut pengacara Ari masih akan berlanjut ke pengadilan. Oke, kita akan ikuti bagaimana proses pengadilan. Apakah pengadilan akan juga berpihak kepada orang kecil seperti berpihaknya Brigjen Junior Tumilar? Ini masih kita akan tunggu. Nah, yang menurut saya kita menarik untuk kita bicarakan adalah bagaimana nasib dari Brigjen Junior. Dia dipanggil dan akan diperiksa oleh Puspom TNI AD. Jadi Komandan Puspom TNI AD, Letnan Jenderal TNI Chandra Warsenanto Sukoco itu dalam keterangan tertulisnya tanggal 21 September 2021 hari Selasa kemarin itu dia menyatakan Junior Tumilar akan dipanggil ke Puspom AD di kawasan Gambir Jakarta Pusat. Ini pemeriksaan ini dilakukan karena ada dugaan bahwa hal-hal yang disampaikan mengandung berita yang tidak sesuai dengan fakta. Itu keterangan dari Letnan Jenderal TNI Chandra. Letnan Jenderal Chandra ini dan Puspom ini kalau saya lihat lulusan akmilnya sama-sama 988. Hanya saja Junior Tumilar disebutnya 988A, ini 988. Jadi bisa jadi satu angkatan dengan Brigjen Junior. Cuman pangkatnya memang dia lebih tinggi sekarang. Sebenarnya Rabu pagi ini ya pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah itu Brigjen TNI Junior itu janji mau wawancara Zoom dengan saya. Tapi kemudian sampai berita ini saya buat ternyata HP-nya tidak aktif. Saya menduga mungkin saja Junior Tumilar itu sedang berada di pesawat dalam perjalanan menuju Jakarta memenuhi panggilan dan Puspom TNI AD. Seperti saya sebut sebelumnya, dia lulusan Akmil 1988A. Dia lahir di Manado tanggal 3 April tahun 1964. Jadi April depannya usianya tepat 58 tahun dan dia akan memasuki masa pensiun. Dia juga pernah bertugas di Kodik Latat dan kalau lihat dari RH-nya, dari CV-nya, dia juga terlibat dalam beberapa operasi di daerah operasi seperti di Papua, Aceh dan lain-lain. Bagaimana nasib Junior selanjutnya? Ini yang masih harus kita tunggu. Tampaknya sebagai tentara rakyat dia sangat menyadari risiko yang dihadapinya dan dia pasti sadar bahwa dia berasal dari rakyat dan akan kembali menjadi rakyat. Apalagi kalau nanti setelah dia pensiun. Dengan sikapnya itu, Junior kini sudah mendapat dukungan dan menjadi idola rakyat. Ini andai saja ya, kalau saya jadi ketua umum partai politik, figur model Junior ini, Brigjen Junior ini pasti saya calonkan menjadi gubernur Sulut lah pada pilkada mendatang. Figur yang sangat berpihak kepada rakyat seperti Brigjen Junior ini akan dipastikan akan bagus buat rakyat. Dia berani pasang badan karena ternyata dia tidak hanya menulis surat kepada Kapolri, tapi dia juga menulis surat kepada Gubernur Sulawesi Utara, kemudian dia menulis surat juga ke kalangan akademisi untuk membuat kajian-kajian berkaitan dengan sengketa-sengketa agraria di kalangan rakyat dan banyak sekali rakyat dikalahkan. Jadi Junior ini saya membayangkan kalau dia terpilih menjadi kepala daerah ini akan sangat bagus buat rakyat, bagus buat pemerintah dan tentu saja bagus dong buat partai pendukungnya. Karena sejauh ini pun dengan posisinya sebagai Inspektur Kodam saja dia sudah berani pasang badan dan membela kepentingan rakyat. Ini ada tambahan disclaimer ya kepada para buzzer, please jangan bully Pak Junior. Kapan lagi waktunya buat kalian belajar membela rakyat kalau tidak sekarang? Sebab dalam kasus misalnya kasus si Bojongkoneng, Anda jangan lihat dong Rocky Gerungnya, walaupun Rocky Gerung juga bagian rakyat. Ada 6.000 rakyat, 6.000 orang warga yang bakal kehilangan tempat berteduhnya, tempat mencari makannya karena digusur oleh Sentul City. Tetapi di sini Anda saya lihat para buzzer ini justru membuli Bung Rocky Gerung. Padahal Rocky Gerung itu adalah simbol perlawanan dari rakyat. Jadi please sekali lagi ya para buzzer, dear buzzer, tolong sekali ini Anda jangan bully Pak Junior. Tolong sekali ini Anda dukung Pak Junior.
Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.